Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Firdaus Masyaikh dengan NIM 2241040404006. Nah, pada kesempatan kali ini saya hendak melaksanakan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu politik, yang dimana kami mahasiswa ampuan dosen kami yaitu Pak Purbo diberi tugas untuk menjelaskan terkait beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu politik. Nah, kebetulan saya sendiri, Iqbal, mendapat bagian terkait badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, apa yang akan saya sampaikan di sini terkait basic-basic dari badan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif itu sendiri. Baik, pertama, mari kita bahas badan eksekutif. Jadi badan eksekutif adalah lembaga yang menjalankan pemerintahan. Nah, di Indonesia badan eksekutif itu dijalankan oleh presiden dan juga wakil presiden, serta dibantu oleh menteri-menteri yang kemudian membantu tugas dari presiden dan wakil presiden itu sendiri. Nah, yang perlu jadi acuan adalah tugas utama dari badan eksekutif adalah menjalankan undang-undang, menyusun kebijakan publik, serta mengatur jalannya pemerintahan sehari-hari. Nah, misalnya presiden itu kan sebagai kepala negara, dan sebagai kepala pemerintahan memiliki wewenang lah untuk menetapkan peraturan pemerintah, kemudian mengangkat menteri hingga memimpin diplomasi dengan negara lain. Nah, contoh nyata dari fungsi eksekutif adalah ketika presiden meluncurkan program pembangunan infrastruktur. Jadi mungkin kawan-kawan bisa ambil contoh dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh presiden terkait pembangunan infrastruktur. Kalau boleh ngambil contoh kayak Jokowi yang berkaitan sama tol dan sebagainya. Terus ada juga peluncuran bantuan program sosial atau kebijakan pendidikan. Semuanya itu berdasarkan undang-undang yang disusun kemudian oleh badan legislatif. Nah, oke, kemudian kita lanjut ke badan legislatif ya. Nah, legislatif itu sendiri merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Jadi, kalau eksekutif kan yang menjalankan undang-undang. Nah, kalau legislatif itu yang menetapkan atau membuat undang-undang. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, di Indonesia, badan legislatif itu sendiri dipegang oleh majelis yang disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang kemudian dibantu oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kemudian saat bersidang itu pasti bersama dengan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, tugas utama dari legislatif adalah membentuk undang-undang bersama presiden, menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara, kemudian melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dalam hal ini mengawasi kinerja eksekutif ya, kawan-kawan. Nah, adapun contoh kasus atau tugas dari badan legislatif ini ketika DPR ini membahas RUU atau rancangan undang-undang bersama presiden, yang kemudian hingga akhirnya disahkan menjadi undang-undang yang berlaku untuk masyarakat. Nah, selain itu DPR juga mengawasi penggunaan anggaran negara agar pemerintah tetap transparan dan bertanggung jawab. Jadi segala bentuk RUU itu tidak serta-merta lulus dari DPR, kawan-kawan. Jadi perlu dipahami ya, bahwa RUU itu pasti ada persetujuan dari presiden. Sedikit banyak pasti melibatkan presiden untuk membuat rancangan undang-undang yang kemudian diajukan dalam rapat kenegaraan. Nah, oke, kemudian kita sampai pada bagian terakhir, ya ini badan yudikatif ya. Nah, yang dimana badan yudikatif ini adalah lembaga yang mengawasi kuasa kehakiman atau peradilan. Nah, badan ini berperan sebagai pengawas jalannya hukum agar setiap kebijakan dan tindakan pemerintah itu sesuai dengan hukum dan tidak merugikan masyarakat. Nah, di Indonesia, badan yudikatif itu diwakili oleh Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan juga Komisi Yudisial yang kita singkat sebagai KY. Nah, kemudian Mahkamah Agung sendiri sebagai bentuk dari badan yudikatif itu berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi serta mengawasi peradilan di bawahnya. Jadi Mahkamah Agung ini paling tinggi ya, kawan-kawan ya. Jadi di atas segala peradilan itu ada yang namanya Mahkamah Agung. Jadi the top of constitution dari yudikatif itu ada di Mahkamah Agung. Kemudian di bawahnya ada Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai
untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kemudian memutuskan sengketa hasil dari pemilu serta membubarkan partai politik bila bertentangan dengan konstitusi. Kemudian yang terakhir ada Komisi Yudisial yang bertugas menjaga kehormatan hakim sekaligus mengusulkan pengangkatan hakim agung. Nah, contohnya nih, ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa hasil pemilihan umum, entah itu pilpres, pilkades, pilbub, dan sebagainya, hal ini menunjukkan fungsi yudikatif sebagai penjaga demokrasi dan keadilan. Nah, jadi itu singkat saja ya. Pokok kalau simpelnya begini, eksekutif itu yang menjalankan pemerintahan, kemudian legislatif yang membuat undang-undang pemerintahan, kemudian yudikatif itu berkuasa sebagai kuasa kehakiman atau pengawas dari setiap kebijakan dan tindakan pemerintah yang berkaitan dengan hukum dan dengan tujuan untuk tidak merugikan masyarakat. Jadi mungkin cuma itu ya kesimpulan dari yang bisa saya sampaikan. Mungkin terakhir dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, aku lakum syukuran kathiron. Saya Iqbal Firdaus Masyayikh dengan akhiran NIM 22410404006 pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.